Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program sore hari ini Ngobrol Virtual edisi Jumat 11 April 2025. Dan tentunya beberapa menit ke depan Vio akan ditemani sosok inspiratif juga yang sudah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur. Dan kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk PPDBM 2025 MAN 2 Kota Makassar mencari bintang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya istilah atau juga filosofi mencari bintang dari MAN 2 Kota Makassar. Sudah bersama kita ada Ibu Dr. Haja Darmawati, SAG MPD, selaku Kepala MAN 2 Kota Makassar. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, Mbak. Mungkin Vio. ada mau menyapa Tribuners dulu, Bu. Boleh banget. Oh ya, Silakan. baik. Terima kasih pemirsa Tribuners yang berbahagia yang ada di rumah atau dimanapun berada. Terima kasih dan saya sangat bangga berada di obrolan sore hari ini di Tribun Timur. Luar biasa. Terima kasih juga Bu sudah menyempatkan waktunya Bu. Di tengah kesibukan sepertinya Bu ya. Lantas mungkin di tengah kesibukan yang ada, bagaimana kabar ya Bu? Alhamdulillah baik dan insya Allah sehat. Oke. Dan mungkin menyongsong atau juga sedang dalam tahap penerimaan gitu ya Bu. Ada beberapa tahap yang mungkin harus dilalui peserta didik atau calon peserta didik nih Bu. Bagaimana mungkin yang bisa dibagikan kepada kita mungkin mengenai proses hingga saat ini sudah berapa persen berjalannya Bu? Oh ya, baik. Pertama saya terima kasih sekali lagi untuk proses PPDBM. PPDBM itu akronim dari penerimaan peserta didik baru madrasah tahun 2025-2026. Prosesnya untuk sekarang itu masih di 30%. 30%. Jadi hari ini insya Allah besok akan dilaksanakan CAT untuk hari Ahad, pelaksanaan simulasi untuk jalur prestasi. Jadi sekedar kami Mbak Vio, saya menyampaikan dan tentu para Tribuners yang ada di mana saja, saya ingin menyampaikan bahwa MAN 2 Kota Makassar untuk tahun ini itu menerima beberapa jalur, ada 2 jalur. Pertama untuk jalur afirmasi. Baik. Jadi hari ini afirmasi kalau saya melihat di dashboard aplikasi Panitia PPDBM itu tercatat hari ini sudah ada 478 pendaftar. Kemudian insya Allah mulai kemarin sampai sebentar malam, tepat pada pukul 24.00 itu dilaksanakan proses verifikasi. Jadi verifikasi itu adalah bentuk penerimaan atau seleksi berkas. Baik. Jadi untuk semua pendaftar itu kami menerima dari 480 orang peserta didik, jalur prestasi dan jalur reguler serta afirmasi. Itu jalur prestasi hanya ada 15%. Berarti sekitar ada 72 orang yang akan diterima dari 478 orang pendaftar hari ini. Mudah-mudahan dengan proses ini insya Allah kami menemukan secara tepat dan sistematis anak-anak yang insya Allah akan kami didik di MAN 2 Kota Makassar melalui jalur jalur prestasi. Ya, selanjutnya ada jalur reguler. Jadi dari jalur reguler ini insya Allah akan tersedia kuota 70%. Jadi 70% itu biasanya selama ini seperti tahun-tahun sebelumnya itu di MAN 2 Kota Makassar kurang lebih pendaftarnya sekitar 1.700 orang sampai dengan 2.000 orang. Bagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini saja itu di luar dari ekspektasi. Karena tahun lalu kalau saya tidak salah ini di sistem masih tersimpan hanya ada kurang lebih 200 orang pendaftar untuk jalur prestasi. Tahun ini sudah 478 orang. Itu saya kira luar biasa. Saya berharap insya Allah panitia bekerja secara cermat, secara cepat dan sesuai dengan tagline Madrasah Mencari Bintang. Oke. Insya Allah. Kemudian tadi kan mungkin lanjut dari yang disampaikan Ibu Kepsek nih, Madrasah Mencari Bintang. Nah, mencari bintang ini dalam hal apa mungkin Bu? Mungkin ada kriteria tertentu kayak yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik baru nih untuk bisa bergabung di MAN 2 Makassar. Siap.
Jadi Madrasah Mencari Bintang yang dimaksud ini adalah di madrasah tentu punya tagline. Kami madrasah secara nasional melalui Direktorat KSKK kami punya tagline Madrasah Mencari Bintang. Mandua Kota Makassar tagline untuk sama seluruh madrasah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu madrasah maju, bermutu dan mendunia. Jadi dari tagline ini untuk jalur prestasi bintang-bintang yang kami cari itu di madrasah ada beberapa SK yang disematkan oleh Kementerian Agama. Pertama, Mandua Kota Makassar itu adalah madrasah unggulan akademik dan riset nasional. Salah satu indikatornya adalah seperti tahun lalu dan tahun ini alhamdulillah ada 72 orang yang diterima melalui jalur SNBP di berbagai perguruan tinggi negeri, dalam dan luar negeri. Jadi 2 di antara mereka itu adalah ke Jepang dan ke Malaysia melalui beasiswa AFU, alhamdulillah. Nah, bintang-bintang inilah yang akan kami cari melalui jalur prestasi untuk kemudian kami lakukan perlakuan yang baik dari mungkin masuknya hanya misalnya dari sisi unggul akademik. Dulu dia hanya juara OSN misalnya tingkat kota, mudah-mudahan bisa masuk ke nasional seperti itu. Jadi kami mengupgrade anak-anak kami yang masuk melalui jalur prestasi dari berbagai bidang. Ada juga yang akan menerima pembinaan melalui bidang riset. Jadi unggulan akademik dan riset nasional. Ada juga yang masuk melalui jalur prestasi bidang tahfizul Quran. Seperti tahun lalu, alhamdulillah ada anak kami yang diterima di Fakultas Kedokteran karena Ananda hafiz selain akademiknya unggul, dia juga hafizul Quran sebanyak 30 juz. Jadi yang insya Allah diterima melalui jalur prestasi hafalannya 5 juz, mudah-mudahan dengan perlakuan setiap semester minimal tambahannya 2 juz, itu bisa bertambah. Sehingga penerimaan di perguruan tinggi mereka bisa diterima atau diserap melalui jalur tahfizul Quran. Jadi lebih maksimal juga. Insya gitu. Allah, Oke, seperti iya. itu. Ibu Dharma, mungkin kalau tadi kita bahas bagaimana mungkin proses awal dari PPDBM ini sehingga sampai sekarang ini mungkin tadi istilahnya baru 30% gitu, Bu. Iya. Tapi mungkin dari personalnya Ibu sendiri, Bu, Ibu Dharma mungkin melihat animo gitu masyarakat untuk bisa mendaftarkan diri atau anak-anak beliau atau anak-anak mereka gitu orang tua siswa ke Mandua sebenarnya karena faktor apa nih, Bu? Iya, yang baik. Ibu lihat seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Pertama, Mandua Kota Makassar adalah madrasah sekolah umum berciri khas agama. Jadi kenapa orang misalnya lebih tertarik memilih Mandua Kota Makassar? Jadi pertama itu tadi, dia adalah sekolah umum yang berciri khas agama. Ada beberapa orang tua kami sudah melakukan riset-riset bahwa ternyata mereka pengen memasukkan anaknya ke madrasah karena selain mendapatkan pengetahuan umum, itu juga di madrasah ada 11 jam pelajaran untuk muatan kurikulum agama. Ada Al-Quran Hadis, Fikih, SKI, Bahasa Arab, dan Akidah Akhlak. Semuanya berjumlah 11 jam pelajaran. Itu bisa menjadi salah satu faktor. Baik. Kemudian yang kedua, Mandua Kota Makassar tentu terletak di lokasi yang sangat strategis. Sangat strategis, dekat dengan perguruan tinggi UNM, kemudian dekat dengan perguruan tinggi UIN Alauddin, walaupun di situ ada Fakultas Kedokteran. Kemudian mudah dijangkau begitu, cuman macetnya di pagi hari itu luar biasa di jalur Petarani. Betul. Bisa disaksikan oleh seluruh Tapi itu juga yang membuktikan bahwa Mandua Kota Makassar begitu terbukti dan juga spesial gitu, Bu. Menjadi pilihan semua orang tua murid gitu. Oke. Baik, dari yang dipaparkan Ibu Dharma ini sepertinya saya muncul pertanyaan baru nih, Bu ya. Apakah dengan maraknya animo gitu ya dari orang tua siswa atau calon peserta didik baru untuk sekolah madrasah sendiri, ada tantangan nggak sih yang dirasakan Ibu Dharma mungkin? Iya, tantangannya tentu kami berupaya seluruh elemen yang ada di madrasah
Dan tentu insya Allah kami mendapatkan support yang sangat luar biasa dari pimpinan Kementerian Agama, mulai dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang juga putra terbaik Sulawesi Selatan. Iya, beliau guru kami, pujaan kami, kebanggaan kami. Itu melalui ada asta protas dari beliau, ada algoritma kasih sayang untuk generasi Z, kemudian ada kurikulum cinta yang beliau kembangkan dan insya Allah akan kami implementasikan di 2025-2026. Kemudian dukungan dari Ibu Direktur KSKK dengan pemenuhan standar sarana dan prasarana. Di madrasah itu ada di seluruh Indonesia hanya ada 10. Kami punya ruangan, ada satu ruangan, ruang IT Center namanya, yang kami di tempat itu kami berupaya melakukan digitalisasi. Jadi digitalisasi itu kami istilahkan laboratorium itu ada di mana-mana. Jadi dimanapun anak-anak kami bisa melakukan scan barcode. Dan di situ ada narasi, ada video, ada berbagai informasi di sekitar madrasah, dimanapun. Jadi library everywhere. Jadi ikut dengan tren atau perkembangan teknologi juga gitu ya, Bu, tidak melihat atau juga mengesampingkan peran teknologi saat ini gitu. Bahkan dua Kota Makassar mengikuti tren dan menyediakan fasilitas terbaik untuk murid-muridnya. Baik. Kalau perbedaan dari PPDBM di tahun 2025 dengan sebelumnya, karena tadi mungkin izin Bu, Ibu Dharma mungkin sempat sebut di tahun sebelumnya mungkin pendaftar baru di angka 1.700 ya, mohon izin Bu. Kemudian tahun ini meningkat hingga di angka 2.000. Nah, sebenarnya yang membedakan PPDBM di tahun ini dengan sebelumnya dari segi apa nih Bu? Untuk tahun ini berdasarkan juknis yang ada, kami breakdown dari juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis, Kementerian Agama, kemudian setelah kami mendengarkan arahan dari Bapak Kakanwil Kementerian Agama, Provinsi Sulawesi Selatan melalui bidang pendidikan madrasah, kemudian di breakdown lagi oleh Kementerian Agama Kota Makassar, melalui Kasih Penmat, kemudian kami membuat juknis untuk internal PPDBM di Mandua Kota Makassar. Yang berbeda itu adalah pertama yang kami bisa rasakan di 30% ini untuk jalur prestasi. Baik. Ini sangat melebihi ekspektasi, di luar dari ekspektasi, sehingga kalau sebelumnya, tahun sebelumnya, pada saat CAT untuk jalur prestasi, anak-anak kami yang kelas 10 dan 12 itu tetap belajar di madrasah. Tahun ini insya Allah akan ada edaran, tadi saya sudah tanda tangani, terpaksa anak-anak kami harus mengikuti pembelajaran online dari rumah untuk hari Senin itu. Ya, kemudian yang dari sistem yang berbeda itu adalah, karena kami menerapkan kurikulum merdeka, maka sejak awal itu kami punya pendataan, jadi pendataan itu sangat penting, input itu sangat penting kami pelajari, dan insya Allah kami mencoba menerapkan sejak awal. Anak-anak kami yang kami terima 480 orang itu insya Allah mereka peminatannya kemana. Kebetulan di madrasah ada paket, misalnya paket satu untuk pure mata pelajaran sains, matematika, kimia, biologi, matematika. Kemudian apakah ada anak kami yang berminat atau berbakat untuk mata pelajaran paket 2, misalnya di mix antara mapel, sains dan humaniora. Tahun ini rencananya seperti itu, insya Allah, supaya kami bisa melakukan akselerasi mutu di madrasah, karena tantangannya sangat berat. Sangat berat. Kami betul-betul berupaya memenuhi ekspektasi orang tua untuk mengupgrade dan mempersiapkan sedini mungkin putra-putri terbaik mereka untuk bisa lanjut ke jenjang perguruan tinggi. Benar. Baik. Berarti untuk menjawab hal tersebut atau juga memberikan informasi lebih lanjut nih Ibu ya, mungkin di luar sana para orang tua siswa atau calon peserta didik baru ini merasa mungkin pantas nggak ya saya di Mandua Kota Makassar. Nah, kita tanyakan langsung kepada kepala sekolahnya nih Bu, atau kepala Mandua Bu.
kriteria apa sebenarnya yang dibutuhkan atau kriteria utama apa yang dibutuhkan oleh Mandua Kota Makassar terhadap peserta didiknya nih Bu? Iya, baik. Jadi untuk informasi, jadi ini sebenarnya masuk ke konten seleksi. Bagaimana kami melakukan seleksi. Ya. Sampai tadi pagi kami benar-benar diskusi berat dengan, jadi kan pertama jalurnya adalah melalui seleksi administrasi. Oke, berkas dulu ya Bu. Ya, ada masukan berkas. Berkas itu terdiri dari Beberapa syarat nilai gitu ya. raport, nilai raport kelas 7, 8, 9, 5 semester. Semester 1-2 di kelas 7, semester 1-2 di kelas 8, dan semester 1 di kelas 9. Kemudian itu diseleksi, lalu kemudian ada untuk jalur prestasi tentu ada sertifikat atau piagam. Piagam itu akan ditelisik oleh para tim verifikator. Mereka akan melacak sedetail mungkin, sejelimet mungkin, apakah piagam ini valid, apakah piagam ini sudah terkurasi. Itu dengan mudah mereka alhamdulillah menemukan. Lalu setelah itu dilakukan notifikasi bahwa berkas mereka diterima. Jadi ada kartu keluarga, kemudian KTP, kemudian data orang tua, NISN, nomor induk siswa nasional. Ya. Setelah itu mereka mengikuti simulasi. Simulasi ini insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 13 April 2025 di pukul 10 pagi. Kemudian setelah itu insya Allah hari Senin tanggal 14 April seluruh calon peserta didik baru melalui jalur prestasi yang berjumlah 478 orang itu akan datang ke madrasah mengikuti CAT. Ya, bobot dari CAT ini untuk jalur prestasi hanya 10%. Kenapa 10%? Karena itu hanya untuk placement test. Jadi yang kami maksimalkan di situ adalah prestasi. Jadi prestasi itu bisa saja dari akademik, non akademik. Jadi non akademik di sini masuk seni, olahraga, kemudian prestasi lainnya, kemudian jalur tahfizul Quran. Jadi seperti itu. Lalu setelah itu diakumulasi, kemudian masuk tahapan berikutnya adalah tahapan wawancara. Wawancara itu terdiri atas 2, jadi mereka akan diwawancarai oleh 3 orang tim. 2 untuk penguji BTQ 1, BTQ 2, masing-masing punya skor, punya kriteria, kemudian ada pewawancara. Ketika misalnya peserta didik kami mengikuti wawancara untuk jalur prestasi, maka yang harus mereka bawa ke madrasah itu adalah bukti sertifikat asli ataupun trofi asli, dan peserta harus bisa menarasikan, mendeskripsikan perolehan dari piagam itu, sertifikat itu. Jika itu benar, maka scoring untuk piagam yang sudah disematkan oleh verifikator itu sah. Jika tidak, maka tentu panitia akan memanggil orang tua dan akan melakukan pengurangan poin terhadap piagam-piagam yang tadi sudah dibobot oleh tim verifikator, tetapi atas persetujuan orang tua. Jadi tetap ada klarifikasi. Kemudian setelah itu, setelah seluruh proses selesai, maka insya Allah tanggal 16 April itu kami akan melakukan pengumuman, dan melihat banyaknya animo untuk jalur prestasi ini, insya Allah kami akan melakukan pengumuman di malam hari. Karena kemungkinan besar tes wawancara itu akan berlangsung sampai dengan tanggal 16 pukul 12 siang. Seperti itu. Karena, jadi kalau misalnya ada ratusan trofi atau juga piagam itu harus dibawa semua, Bu? Dibawa semua, dan tentu yang akan diberi bobot oleh peserta oleh tim verifikator adalah yang memiliki bobot tertinggi. Jadi tentu peserta didik kan datang dari berbagai daerah. Ya, ternyata tahun ini ada yang dari Papua. Iya, ada yang dari Berarti Papua. Hal itu yang membedakan juga di tahun ini, Bu, ya? Iya, tahun lalu itu ada yang dari Kediri, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Palopo, dan harus ngekos selama belajar di Mandua Kota Makassar. Jadi seperti itu. Jadi ya, mudah-mudahan kami keluarga besar Mandua Kota Makassar bisa memenuhi
harapan dari Bapak Ibu orang tua tentunya, insya Oke, Allah. baik. Mungkin banyak yang berharap nih Bu untuk bagaimana mereka bisa mengetahui nanti di tanggal 16 hasil berusaha hasil upaya mereka yang sudah mereka lakukan itu bisa didapatkan di kanal mana mungkin Bu untuk Iya. informasinya mengenai skor iya. dan sebagainya. Iya, pertama dia akan masuk di aplikasi masing-masing, akun masing-masing, dan secara umum itu bisa dilihat oleh halayak masyarakat siapapun. Jadi begitu anak-anak kami sudah mengikuti CAT, maka nilai itu akan terpublish dan akan nampak di gadgetnya, di HP-nya, karena kan ujiannya melalui HP. Gadget. Jadi di HP itu akan terlihat. Kemudian nanti dia akan bisa meng-cross-check apakah benar yang disampaikan di aplikasi atau enggak. Jadi akan terlihat dan terranking secara otomatis. Seperti itu. Jadi di sini juga kami berupaya untuk menunjukkan integritas kami, membangun trust kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang mungkin akan memanfaatkan sisi lain dari PPDBM ini. Kami MAN 2 Kota Makassar berupaya untuk menancapkan diri melakukan pembangunan zona integritas, sehingga kepercayaan kepada masyarakat itu juga kami berupaya maksimalkan. Setiap layanan itu ada barcode kepuasan layanan. Jadi mereka kami persilahkan untuk memberikan tanggapan setelah mereka mendapatkan layanan dari madrasah. Oke. Ya. Tapi ini mau sekalian cross check juga dengan Ibu Dharma selaku kepala dari MAN 2 Kota Makassar, Ibu. Apakah benar di luar sana ada isu-isu bahwa masuk di MAN 2 itu sangat sulit? Sulitnya karena itu persaingannya tadi. Misalnya hari ini untuk jalur prestasi itu kan hanya 72, berarti kan 1:5. 5 kursi itu diperebutkan oleh satu kursi itu diperebutkan oleh 5 orang. Seperti itu. Oke, dan hal itu yang membuat atau juga mengkonfirmasi mungkin di luar sana banyak yang itulah tadi yang saya katakan Bu, jadi mempertanyakan diri apakah pantas atau kira-kira masuk nggak ya gitu Bu. Siapapun pantas, karena hitung-hitungannya seperti ini Mbak Vio. Nilai raport terbobot, akreditasi madrasah juga terbobot. Jadi nilai raport itu akan kelihatan secara online. Semua orang, bahkan bukan hanya peserta, begitu mengklik PPDBM online Kota Makassar, PPDBM Kota Makassar, masuk di link di link aksesnya, kemudian dia memilih MAN 2 Kota Makassar, maka akan terlihat siapa pendaftar dan seperti apa pergerakan nilainya. Ya, tahun lalu saya ingat sekali ada orang yang merekam ternyata pergerakan dari penilaian itu. Begitulah cara kami berupaya untuk membangun kepercayaan ke masyarakat. Baik. Ya. Untuk itu Bu, untuk meyakinkan masyarakat juga nih agar mungkin yang masih ragu, tapi saya rasa nggak ada yang ragu deh untuk mendaftarkan diri untuk sekolah di MAN 2 Kota Makassar Bu. Tapi boleh izin bagikan kepada kami Bu, prestasi-prestasi apa saja mungkin yang baru-baru ini didapati oleh MAN 2 Makassar Bu? Ya, kalau prestasi untuk tahun 2024 itu lebih dari 500 prestasi. Dan untuk kalau riset paling banyak diikuti oleh peserta didik. Sesungguhnya di balik dari prestasi itu adalah kembalinya ke kebutuhan anak itu sendiri. Jadi kami pada saat mempersiapkan anak-anak kami untuk ke perguruan tinggi, maka yang paling penting bagi mereka itu adalah mempersiapkan portofolio mereka. Portofolio prestasi itulah yang menjadi salah satu cara agar mereka dengan mudah melenggang bebas masuk perguruan tinggi negeri yang diunggulkan di Indonesia ataupun di luar negeri, karena mereka anak-anak kami punya portofolio. Jadi menurut kami berprestasi itu menjadi kebutuhan peserta didik. Bagi siapapun gitu ya? Iya, bagi siapapun. Karena itu menjadi poin-poin untuk mengumpulkan sejumlah aset untuk ke perguruan tinggi begitu. Benar-benar. Alhamdulillah misalnya nanti tanggal 24 April bulan ini itu anak-anak kami ada yang akan ke Bandung karena menang lomba riset. Riset? Iya, lomba riset. Bidang apa tuh Bu, kalau boleh tahu? Ada yang mengelola kalau sampah itu akademik ya. Oke, iya. Iya, lingkungan. Oh, baik. Kebetulan environmental. Iya, iya.
lingkungan. Kebetulan kan Pak Menteri dan Pak Kakanwil itu benar-benar di madrasah mengedepankan ada prinsip ekoteologi. Jadi bagaimana mendekatkan memberikan pembelajaran lingkungan yang ada hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan itu, mendekatkan peserta didik kami dengan Tuhannya, Sang Pencipta gitu. Oke. Berarti kalau lanjut dari yang disampaikan Ibu Dharma, ekskul atau mungkin bidang yang paling diincar oleh anak-anak di MAN 2 Kota Makassar itu dari segi atau bidang riset ya, Bu? Atau mungkin ada ekskul lainnya lagi nih, Bu? Ya, di madrasah itu jadi sekali lagi di madrasah setelah peserta didik kami diterima, yang 480 orang itu diterima, maka tahapan berikutnya itu adalah mereka mengikuti psikotes. Oke, psikotes terlebih dahulu. Psikotes, dan psikotes itu untuk tahap awal itu gratis. Kami kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi terbaik yang ada di Kota Makassar. Dari situ akan ditemukan 9 kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh anak-anak kami. Baik. Jadi ada anak-anak kami yang memang memiliki kemampuan numerik, kemampuan spasial dan lain sebagainya. Jadi mereka itu membagi diri. Ada yang di madrasah ada 9 ekskul besar, ada ikramul untuk remaja masjid, ada paskib. Jadi kebetulan alhamdulillah tahun ini kemarin yang pembawa baki di upacara 17-an itu kan anak MAN 2, salah satu dari anak MAN 2 Kota Makassar. Dari organisasi paskib. Ada Foju, ada Pramuka, ada KIR. Anak-anak KIR inilah dan anak-anak kami yang masuk di kelas riset, kebetulan ada kelas riset, ada kelas riset sains, dan ada kelas riset humaniora yang memang punya bakat di humaniora itu dimasukkan ke riset humaniora. Itu mereka di multi talent. Anak-anak madrasah itu multi talent. Kemarin saja yang unggul akademik, kebetulan dia mengikuti layanan percepatan 2 tahun di madrasah, itu alhamdulillah keterima di UI. Dia selain akademiknya bagus, dia juga jago biola, dia juga jago puisi, bahasa Inggrisnya bagus. Jadi saya bilang Tuhan itu luar biasa menciptakan anak-anak yang luar biasa. Tinggal kami Bapak Ibu guru berupaya menemukan apa sih yang menjadi bakat mereka. Kami berupaya di madrasah melakukan pendekatan dengan hati dan memberikan mereka sebuah kebahagiaan. Karena yang kami yakini hanya anak yang bahagia yang bisa berprestasi. Betul. Makanya juga MAN 2 Kota Makassar juga menghadirkan fasilitas-fasilitas juga bagaimana ilmu-ilmu itu bisa transfer dengan baik begitu ya, Bu. Tapi dari penjelasan Ibu Dharma itu tadi sepertinya udah setara tingkat perguruan tinggi, Bu, bukan MAN atau bukan SMA lagi, Bu. Nah, mungkin itulah yang menjadi salah satu daya tarik begitu ya, Bu, sehingga orang tua siswa sekali lagi atau juga calon peserta didik mau mendaftarkan dirinya ke MAN 2 Kota Makassar. Ada satu lagi yang kami punya di madrasah kami, mendapatkan support dari orang tua yang sangat luar biasa. Buktinya kemarin anak-anak kami ada yang melakukan presentasi di Jepang. Itu orang tua dengan senang hati, alhamdulillah, memberikan support. Biaya ke Jepang itu tidak main-main. Mereka melakukan presentasi di Jepang, di Sendai. Itu berbarengan dengan beberapa mahasiswa lain di Jepang. Kemudian ke Malaysia, ke Hong Kong, mengikuti Mabims di Malaysia, kemudian ya di berbagai perguruan. Itu karena support dan dukungan dari orang tua. Negara gitu ya, Bu. Iya. Begitu bangganya Bu Dharma begitu ya. Iya. Alhamdulillah kemarin yang keterima di Malaysia itu melalui beasiswa AFU itu karena dia bolak-balik ke luar negeri mengikuti kegiatan yang pertemuan pelajar seluruh dunia. Iya. Student exchange mungkin? Iya. Iya. Itu luar biasa. Ibu Dharma tadi kan mungkin disebutkan bahwa bahkan ada yang dari Kediri, bahkan juga di tahun ini ada yang dari Papua. Nah ini menjadi pertanyaan juga mungkin bagi informasi tambahan untuk Tribuners, apakah di MAN 2 Kota Makassar masih memberlakukan sistem boarding, Bu? Ya, untuk sementara sesungguhnya kami punya satu ruangan, satu gedung untuk
boarding. Baik. Tetapi untuk saat ini kami menyampaikan bahwa boarding itu atau gedung itu diperuntukkan untuk semua siswa. Baik. Siapapun yang akan melakukan atau mengikuti pembimbingan itu dimasukkan ke asrama itu. Jadi bukan hanya kalau itu boarding, maka tentu itu hanya dipersiapkan Khususkan untuk beberapa orang. Benar. Padahal itu untuk semua peserta didik. Oke, paham. Apakah nanti akan melakukan pembinaan karakter, itu juga untuk mereka. Jadi kami tidak mempersiapkan untuk boarding. Oke, tidak khusus Iya. bagi boarding, tapi bisa digunakan oleh semua siswa gitu iya. ya, Bu. Iya, untuk penguatan akademik maupun non-akademik ataupun pembinaan keagamaan. Oke, pembangunan karakter. Iya. Gitu ya, Bu. Oke. Iya, siap. Oke, Pak baik. Tio. Ibu Dharma, mungkin terakhir bagaimana mungkin mau mengajak para Tribuners untuk bagaimana lebih mengenal lagi Mandua Kota Makassar, bisa lihat-lihat kemana mungkin ke sosial media atau sebagainya, dan bagaimana harapan Ibu Dharma kepada Mandua Kota Makassar. Silakan. Iya, baik para Tribuners yang sangat luar biasa, kami menyampaikan bahwa sesungguhnya Mandua Kota Makassar itu terbuka untuk siapa saja. Kami tentu dengan prinsip algoritma kasih sayang bagi generasi Z, itu adalah asta aksi dari Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan merangkul ke generasi Z, khususnya mereka pelajar-pelajar SMA dan SMK yang ada di Kota Makassar, bahkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Yuk kita sama-sama berdiskusi. Sekarang ruang diskusi itu tidak terbatas lagi, tapi bisa dilakukan melalui virtual. Baik. Bahkan datang ke madrasah juga kami menerima dengan senang hati. Tidak terbatas pada agama, itu silahkan. Kemarin anak-anak kami diskusi tentang bagaimana memelihara dunia. Baik. Itu dan datang dari berbagai latar belakang agama di madrasah. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kami akan merangkul pelajar-pelajar SMA se-Kota Makassar, bahkan se-Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan selebrasi kerukunan. Jadi kami tentu harus menjadi pionir dalam merangkul semua generasi Z untuk mempersiapkan mereka menuju Indonesia Emas 2045. Ih, keren Bu. Iya. Jadi toleransinya juga mulai ditumbuhkan Iya, gitu ya siap. sejak dini. Baik. Iya. Terima kasih Ibu Dharma. Mungkin siap. lebih lanjut nanti boleh hit up kemana Bu, Instagram yang bisa Oke. diakses oleh Tribuners nih Bu. Ya, silakan Tribuners mengakses media sosial kami, baik itu di TikTok Mandua Kota Makassar, ataupun di Instagram Mandua Kota Makassar, ataupun langsung ke website Mandua Kota Makassar. Datang secara offline, online itu kami tentu menerima dengan senang hati. Kami juga akan menjadi, insya Allah akan menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Kota Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan, di Indonesia Timur, dan menjadi bagian dari warga yang baik Indonesia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, Terima amin. kasih Bu Dharma atas Iya. closing statement-nya yang tentunya ini menjadi harapan besar juga mewakili teman-teman dan juga para guru-guru pastinya dari Mandua Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu Dharma sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan berkenan untuk membagikan kita informasi mengenai bagaimana proses penerimaan peserta didik baru madrasah di Kota Makassar, khususnya di Mandua Kota Makassar. Sekali lagi sehat sukses selalu Amin, amin. Doa yang sama untuk Tribun Timur makin sukses. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Dan juga terima kasih juga buat Tribuners. Semoga informasi yang dibagikan Ibu Dharma kepada kita bisa membuahkan hasil yang positif juga. Dan juga tadi sudah disampaikan berapa proyek atau mungkin program yang sedang berjalan yang akan dilakukan juga oleh Mandua Kota Makassar. Semoga kita bisa juga menjadi atau juga mencerminkan begitu apa yang sudah dikerjakan oleh Mandua Kota Makassar. Saya Firna Ciretno mewakili Ibu Dharma dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.